Saya rumahnya jauh, kasihan. Rumahnya di mana, Mas Irfan? Di bawah Gunung Kali, Pak, di Kecamatan Lepodo. Wow, jauh sekali. Iya. Terus di sini? Lepas ya, Mas? Nggak tahu Sandro, Pak. Iya loh, Bu, yang tahu rumah saya. Ada kan rumahnya Mbak Chandra di mana? Di Sukoharjo. Oh, di Sukoharjo loh, Mas. Kenapa bisa Dari sampai Merapi itu, ke Sur? Merapi? Oh, Jauh iya. banget. Oh, keliru orang, Pak. Salah tahu. Tahu. Cukup, Bu. Nanti ada game. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Iya, Bu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang manajemen waktu belajar ya, teman-teman. Di sini ada yang mengalami kesulitan belajar apa enggak? Banyak. Asalkan. Banyak ya. Banyak, Bu. Soalnya ini kenapa kok nilainya pada turun? Karena itu Bu, tugasnya banyak. Terus nggak Jadi tidak deadline. deadline dulu Bu. Sulitan Sama Bu. tugasnya Bu. Apa mata pelajaran yang paling sulit itu apa? Mata pelajarannya Bu Enrika peminatan. Apa Mbak? Matematika peminatan. Kalian minat matematika? Ini makanya susah kan? Namanya aja matematika peminatan, tapi kalian itu nggak minat. Terus kalian itu bisa nggak sih bagi waktu itu? Belum, Pak. Apa yang menjadi kendala? Soalnya tugasnya kan itu banyak sekali, jadi bingung mau ngerjain dari yang mana Yang mana terlebih dulu gitu? dahulu. Soalnya juga kalau setiap mau kerjain tugas nggak tahu semuanya. Jadi mau kerjain tugas ini nggak tahu harus gimana. Tugas tadi juga nggak tahu harus gimana. Jadi kayak kita mungkin nggak usah gimana. Nah, sebelum kita memulai materi berat-berat kayak gini, mending kita game dulu ya, Bu ya. Ya, biar fresh Fresh. semuanya. Wow. Gamenya apa? Biar lebih fresh. Itu nanti Kita disuarakan ya, Bu ya. ya. Nanti kalau yang Dan ganjil satu bilang apa Pak? Dor. Dor. Enggak 369. Ya itu kan yang enggak ganjil. Kan 5 dan 369 itu 369 ya. Kalau yang salah bapak sama ibu gimana? Enggak masalah, kan kita dulu. Kan kita guru. Ya curang, Bu. Nah, tapi gini aja Pak, yang ada konsekuensinya itu kan Buat siswa ya. iya, buat siswa. Nanti kalau yang nggak ada konsekuensinya kita ibu. Iya. Curang. Enggak. Nggak setuju saya. Saya mau keluar ruangan. Ini tuh penting loh. Kadang-kadang kemarin ada masukan dari wali kelasnya ya, Bu ya. Iya. Ada nggak bisa langsung itu, ada yang bolos, ada yang itu. Tapi kita belum saling kenal loh, Pak Bu. Ya udah. Nah, oke. Kita perkenalan dulu. Dari saya dulu apa dari kalian dulu? Bapak Dari Ibu. Dari bapaknya aja. Oh bapak. Saya Bapak Muhammad Isyan Bagaskara, bisa dipanggil Pak Isyan atau Pak Bagas. Saya kantornya di ruang BK. Ibu Kalau saya Belinda Pak. Ibu Belinda. Kalau saya Ibu Belinda Ayu Irawati, bisa dipanggil Ibu Bel. Ibu Bel. Ibu Belinda juga bisa. Terus kalian nggak mau. Bu Belinda. Bel. Yo satu dari mana dulu? Dari pojok. Ojo. Saya Anissa Putra Tulisannya. panggilannya Anissa. Tuh. Selanjutnya saya Chandra Hidayat, biasanya dipanggil Budi. Yang itu siapa itu? Teman-teman itu dari SMP Pak. Cum. Selanjutnya dia lebih gampang. Lanjutnya. Saya dari Jakarta Taman, bisa dipanggil Pak. Oke. Selanjutnya Saya Irfan Febrianto, biasa dipanggil Brian.
Brian. Kok bisa ya? Kok bisa dipanggil Brian? Kok bisa tadi bilangin Febrianto bisa jadi Brian itu Dari Febrianto kan ada Brian gitu. Jadi biasa dipanggil Brian itu Brian. Mas Brian gitu. Iya, saya bersinar soalnya. Wow. Pakai skincare. Iya, iya. Itu Pak lihat aja jadinya. Jangan gitu. Ibunya, ibunya. Yang Mas Brian itu kinclong banget tuh. Ya, ya. Sebar kayak lapangan bola. Selanjutnya Yang- siapa? Perkenalkan nama saya Manipulasi biasa dipanggil Manik Salu. Iya. Selanjutnya siapa? Nama saya Mesya Sarma Haryati dari Bayangkan. Baik, kita awali dengan game dulu ya. Iya, Bu. Siap Bu. Main HP di sini aja kali ya Bu ya. Ya, Kan saya nggak bawa HP. ya cuman memberitahu gitu loh Mas. Itu teguran keras Mas. Udah tahu cara mainnya. Belum. Kita orang Gimana Kak? 369. Jadi lipatan 3 ya. ya. 12 berarti. 12. Nah, Gimana ini? Jadi ini berhitung setiap ada angka 3, entah itu 33, 13, 23, 369 itu nantinya butidur ya. iya. Itu kita juga ikut, tapi tidak ada bebannya. Ya, satu kali kita ikut, selanjutnya nanti kalian aja. Ya, Ya, siap. Mulai dari siapa dulu, dari ibu atau dari kalian? Dari Ibu. Jadi nanti 1, 2, 3 atau 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Tadi itu dari yang ini bapak itu ya. Satu, dua, dor. Ya langsung nebak, maksudnya langsung Oke. langsung Langsung muncul aja ya. Oke, itu loh, tahu nggak? Oh iya, iya, bisa. Itu, ya, ya. Mulai Pak. Dari saya atau dari Ibu Belinda? Dari Pak siapa? Oke. Dimulai. Mantap. 1, 2, Dor. 4, 5 dan 7 Lapangan. dor. 10. 11. Nah, Kan berapa gitu. Jangan sama 9. Ini nggak fokus ya Mbak Anissa ini ya? Ayo, Mbak Anissa, dukung, dukung. nyanyi. Ya, ini kan baru awalan. Awalan terus kok Bu? Ya, ini kan baru awalan. Ini kita yang kedua dan guru BK itu tidak ikut. Sebenarnya Ya. saya tuh nggak sepaham loh. Ya langsung. Gimana ini? Tadi kita udah melakukan permainan kecil-kecilan. Ini kita pembahasan berat-beratan. Yaitu membahas manajemen waktu Manajemen waktu belajar. belajar. Nah, di sini kan kalian siapa yang susah untuk mengatur waktu? Semua kayaknya, Pak. Semua. Saya. Tadi sudah dijelasin ya. Untuk belajar itu juga membutuhkan pembagian waktu. Nah, sebelumnya definisi belajar itu menurut kalian apa sih? Membaca buku. Oke. Pelajaran yang tadi Oke. Mencatat. Oke. Terus, belajar sebelum ujian. nah, sekarang itu. Ini yang salah. Nah, ini salah ini. Aduh. Terus ada lagi nggak? Misalnya, nah, Kerjain tugas. Nah, di sini aku akan menjelaskan belajar adalah sebuah kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh semua orang, terutama pelajar dan mahasiswa. Meski begitu, untuk mencapai tujuan dari belajar itu sendiri, Anda harus melakukannya secara efektif sehingga waktu belajar tidak akan sia-sia karena materi yang dipelajari justru tidak masuk sepenuhnya ke memori otak. kayak gitu. Jadi belajar itu juga harus butuh struktur, butuh pembagian, jadwal gitu. Jadi kalau semisal hari ini itu udah dijadwalkan mau belajar apa kayak gitu. Kalau ada tugas-tugas, nah kalau misalnya ada deadline, nah itu juga ditulis jadwal apa itu namanya deadline paling dekat itu apa mata pelajaran apa gitu. Jangan sistem semalam ya.
beda Pak. Nah kalau menurut kalian belajar itu waktunya kapan sih? Seperlunya. Kalau ada PR, Pak. Soalnya kalau ada PR sama Satu. sama ujian. Nah itu satu. Dan Mas Elvi kan tadi ngomongnya malam, alasannya apa? Seperlunya Pak. Oh seperlunya, kenapa cuma seperlunya? Ya karena udah belajar di sekolah, ngapain di rumah belajar lagi? Oh gitu. Kalau menurutnya Mbak Chandra gimana? Kalau saya itu kalau itu bukan ada PR sama kalau ujian. Nah kalau misal Berarti kebut semalam ya Mbak itu ya namanya ya? Iya. berarti guru tuh harus ngasih PR terus-terusan biar kalian belajar. Ya jangan. Nah ya itu makanya kalian itu harus belajar, nggak usah kalau ada tugas. Males Bu. Terus Mbak Kalau Mbak Anissa subuh. Kenapa? Alasannya Karena subuh otaknya ya? lebih fresh, lebih flow. Wow. Di upload dulu dong. sebuah juga lah Pak. Sebuah juga lah Pak. Iya kadang sih. Masya Allah. Kalau menurut Mbak Mercy, Mana? alasannya apa? Karena Ada alasan ya Bu ya? karena lebih enak lama balik kan udah keluar. Udah aman gitu. Tenang gitu ya. Kalau Mbak Mani, Ya gitu. Malam juga sih Pak. apa belajar berdua malam? Ya enggak kadang ya. WA juga sih Pak. Gimik gitu loh sekarang. Jadi ada yang nyopal tahu. Mas Ipan kayaknya nggak pernah belajar ya Bu ya? Oh iya. Kelihatan itu loh. Kelihatan itu loh. Kayaknya tuh menarik sih loh. Di posisinya ada 6. Kapasitas otaknya Mas Ipan gimana Mas? Yang sering keluar masuk BK. Iya. Iya kan? Saya anak yang rajin, Pak. Saya sering banget habis pulang sekolah itu belajarnya biasanya. Malamnya langsung tidur gasik. Katanya biasanya main game kalau malam. Iya. Soalnya akhir-akhir ini sering lost street, jadi ya males. Coba dicek Terus kalian itu aja. apa? Kalah terus. Apa yang menyebabkan kalian tuh kayak males Itu gitu? kenapa sih? Saya Satu. kalau saya tuh kan Pak siang udah pelajaran ya. Capek gitu. Coba pengen istirahat. Istirahat atau main Mbak? Main Main HP. HP. Main TikTok kan. Itu ini kemarin ya. Kan sering kelompok gitu loh. Oh iya. Oh, ini yang bermasalah kemarin berarti. Iya. Kan Mas Irfan juga ikut kan? Oh iya. Iya, tak lupa udah Mas. Sering keluar masuk gitu. Kalau menurut Mas Revi, Karena udah belajar di sekolah Pak. Sama Jadi aja ya? kalau udah belajar di sekolah ya maksudnya di rumah itu buat istirahat itu Pak kalau saya. Jadi kalau belajar ya sepenuhnya aja kalau bisa ada yang perlu dipelajari. Karena udah belajar di sekolah. kalau ada yang lagi, Tidak. dari mana kalau misal aturan sekolah tuh pulang pagi gitu? Mereka Wah, itu juga. Kita gitu main. Iya kan hari Sabtu libur tuh. Terus kalau hari Sabtu Hari Sabtu itu digunakan untuk garap tugas Pak. Minggu. Iya. Sama Itu buat tugasnya ibadah. tugasnya itu berturut-turut. Selanjutnya itu ada cara mengatur waktu. Mengatur waktu itu sebenarnya banyak sih. Yang pertama itu buat agenda kegiatan aja. Jadi hal pertama yang dapat dilakukan adalah membuat kegiatan aja. Jadi hari ini tuh mau ngapain, besok mau ngapain. Buat jadwal yang tadi dibicarakan. Nah, Pak Bu, jadwal saya kayaknya bakalan sama pagi, siang, sampai sore sekolah, terus malamnya belajar gitu terus nggak usah buat lu Bu. Enggak, ini kan ya, di rumah, belajar di rumah. Nah, kan ada pelajaran-pelajaran yang kayak deadline-nya kapan, kayak gitu Mas. Kan harus disetelkan cara ngerjainnya gitu loh. Contohnya Bu. Mas misal, hari ini ada pelajaran matematika. Nah, itu kan ada tugas. Iya Bu. Kan ini hari Selasa ya. Iya. Nah, kemudian tugas matematika itu mau dikumpulin di hari Kamis. Iya. Nah, hari Rabu itu kita itu udah membuat jadwal Mas. Buat ngerjain tugas matematika yang harus dikumpulkan di hari Kamis. Jadi waktu hari Kamis itu tugas matematika itu udah terselesaikan kayak gitu Mas. Paham? Ada yang belum paham belum? Udah. Apa ada yang pernah melakukan ini? Nah, tapi nggak berhasil tuh Pak. Apa? Alasannya Alasan itu tidak apa, bisa Mbak? berhasil itu apa? Karena saya udah iya males. Efektif ya? Nggak efektif itu Pak. Terus Yang kedua itu ada buat target belajar untuk jangka pendek dan jangka
semisal besok ada ujian kan, itu tuh bagaimana caranya biar kamu tuh dapat nilai yang bagus, karena kan ini juga menunjang buat kelulusan kalian gitu. Nilai kalian kan masuk di rapor gitu. Jadi kalau kalian rapornya pengen bagus kan juga dikerjainnya juga sekarang, nggak besok ujian atau gimana. Soalnya kan nilai ujian itu bukan cuma nilai ujian ya, sama nilai harian, nilai tugas kayak gitu. Semester kemarin Oh, berarti kayak menabung nilai Iya. Benar. itu ada yang kurang paham. Iya. Iya. Oke, saya cuma lulus itu Pak. yang pertama diklik itu Pak. Klik start Pak. Ustaz. Oh ini toh. Ya, ya. Bunyi nggak Pak? Tuh, muter itu. Saya Pak. Tidak salah dari masa lalu. Kembali ke masa lalu berarti Pak. Reinkarnasi. Bertemu mantan. Yang ketiga yaitu buat daftar seluruh materi yang harus dipelajari dengan menuliskan apa saja materi yang harus dipelajari akan membuat Anda lebih terarah dan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang harus dipelajari lalu dikuasai. Bu, saya malah jadi males juga gitu karena kan buat daftar seluruh materi jadi buat daftar terus banyak banget yang harus belajar jadi kayak udahlah gitu Bu, jadi kayak Kenapa nggak nyoba nulis yang penting-penting kayak semisal Poin-poinnya aja. pas dulu nerangin kan terus kan itu seluruh materi di situ tulisannya. ya kalau kan tadi Mas Levi males gitu kan ya udah buat sebagian aja gitu loh Mas, jadi nggak semuanya. Yang kedua itu buat bentar yang ini ada yang mau kita jalan dulu. Udah paham. Yang kedua buat prioritas. Empat itu buat prioritas. Perlu membuat skala prioritas mana yang saja memerlukan waktu lebih lama dan mana yang memerlukan waktu sebentar. Jadi kalian tuh kayak menulis dulu mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu seperti itu. Itu ada nggak sih deadline yang samaan gitu? Pasti kan ada waktu jeda waktunya yang berbeda gitu kan. Pak, kalau Ya. Mas Irfan itu tahu prioritasnya nggak pelajaran loh Pak. Terus Pacaran terus kan. Iya Pak. kok pacaran kok? Kok Mbak Chandra tahu kalau Mas Irfan Padahal kau yang jomblo loh Tahu Pak. kan kita sekelas Bu. pacarnya? Pacarnya beda kelas. Siapa? Nanti tahu kalau namanya siapa ya? Beda kelas apa pacarnya kalau tiap apa? Si Sultan itu istirahat. apa ya? Wih, iya kayaknya. Kemarin kayak lihat boncengan sama cewek. Oh. Terus kalau istirahat. Itu kan kualitas. Kalau istirahat apa? Kalau istirahat berdua. Iya, suap-suapan loh Pak. Nah, Kantin banyak orang pulang. nah itu mengganggu belajar nggak Mas? Saya jomblo Pak. Kan nggak ngaku kan? Ayo coba. Sekarang Ah. ini para jomblo. Tak boleh bohong. Jomblo dah. Next ya. Bagi waktu belajar dalam 1 minggu. Nah itu tadi yang ngomong apa susah bagi waktu ya Bu ya. Ya. Itu nggak harus setiap hari belajar gitu. Sehari sekali yang penting efektif itu bisa. Oh, jadi saya cuma sekali. Yang penting Nggak efektif. usah gitu loh, nggak usah sampai 2 jam, 3 jam itu nggak usah. Yang penting belajar. Ya, Ya semampu kalian. kalian kalau misal kalian merasa 40 menit itu udah efektif ya nggak apa-apa. Tapi pelajarannya kan Ya udah 40 dikali. Tambah pusing Bu. Nggak apa, kan nggak bosan kalian. Iya. Terus saya tuh nggak ada waktu belajar lama-lama kan saya juga ikut organisasi tau. Nah itu pulangnya sore-sore terus Itu pramuka Bu itu Bu. kadang ada yang sampai malam Bu buat acara Acara apa itu nggak tahu. kayak belajar waktu belajarnya tuh kurang kalau malam pulang kegiatan sampai Bu saya langsung tidur. Berarti Tapi kalau tugas-tugas itu selesai nggak? Iya diselesain Bu kalau ada PR sama mau ujian aja Bu. berarti mending keluar kerja Nah dari kalau organisasi. kayak gitu tuh terus semisal ada ulangan mendadak itu gimana? Ya belajar langsung belajar malam Pak kalau nggak pagi. Di sini ada yang bisa menyimpulkan materi yang
Ibu paparkan tadi? Saya Bu. Ya, salah satu dulu ya. Ya, saya Bu. Tadi itu manajemen waktu. Jadi kita itu harus bisa manajemen waktu kita untuk belajar dan main. Kita bisa mengimbangkan antara dua itu. Dan juga kita bisa nggak SKS. Jadi sesudah sekolah itu bisa langsung belajar. Jadi kita lebih paham pelajarannya. Itu juga baik Mbak kesimpulannya. Selanjutnya ada Mbak Chandra yang ingin menyimpulkan. Silahkan. Ya Bu, saya tadi kan udah dijelaskan cara-cara memanajemen waktu. Nah, salah satunya tadi ada tentang kita membuat agenda harian untuk kegiatan-kegiatan belajar kita dan juga kegiatan-kegiatan lain agar kita bisa membagi waktu antara belajar dengan kegiatan yang lainnya gitu Bu. Terus kurang lebih sama seperti Mbak Nisaul juga Bu. Gitu. Berarti pada pertemuan ini semua yang ada di sini teman-teman ini semua itu kan berarti menerima pemahaman gitu loh dari materi yang Ibu dan Bapak Tishan sampaikan pada pagi ini. Iya Bu. Nah, kemudian di sini Ibu akan memberikan penugasan itu nanti dibagi 2 kelompok ya Pak. Nah, itu depan belakang, jadi 3 orang gitu ya Mbak Mas. Iya. Nah, tugasnya itu nanti kalian itu mencari bagaimana secara efektif belajar. Terus nanti minggu depan dikumpulkan ke ruang BK, entah ke saya atau ke Pak Desyan. Iya Bu. Nah, tugasnya itu nanti di print ya, diketik, di print gitu. Kumpulin ke ruang BK. Ya, Baik Pak Bu. Selanjutnya di kita sesi terakhir ini kita akan membagikan membagikan angkat. evaluasi. Boleh dibagi Mas Levi? Nggak ada yang bakul pen. Yang udah selesai boleh dikumpulkan ke depan ya. Mas Irfan lama-lama Bu. Ya Mas Irfan itu lama, nggak apa-apa, ditungguin. Iya. Ini Pak, tinggalan 1. Ini Bu. Nah, ini kan udah selesai ya Mbak Mas tugas. Maaf, ini kan udah selesai ya Mas bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok pada hari ini, langkah lebih baiknya kita akhiri dengan doa bersama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran kalian. Ini udah jam istirahat, jadi kalian boleh istirahat. Silahkan, yang mau keluar silahkan. Ya, baik Pak Bu. Terima kasih.